أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ikhwanih, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan-kemudahan yang Allah karuniakan kepada kita untuk bisa terus menegakkan ibadah kepada Allah dan juga bisa menjalankan berbagai macam kewajiban yang telah Allah amanahkan kepada kita. Walhamdulillah, di kesempatan malam hari ini, setelah kita melaksanakan salat maghrib berjamaah, kita duduk sejenak untuk mendengarkan ilmu syar'i yang disampaikan, ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah yang disampaikan. Semoga ada ilmu bermanfaat yang bisa kita dapat sebagai bekal kita dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena ini adalah pekan kelima, dan pekan kelima itu kajian tematik. Tema yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah penjelasan tentang hadis bitaqah. Bitaqah itu secara bahasa artinya kartu yang tertulis padanya kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Namun sebelum itu, saya ingin sampaikan terlebih dahulu hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Musa, Musa pernah berkata. Jadi di hadis ini Nabi menyebutkan, menceritakan tentang satu dialog yang pernah terjadi antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menceritakan perkataan Nabi Musa kepada Allah. Nabi Musa pernah berkata, Ya Rabbi, alimni syai'an. Wahai Rabbku, ajarkan kepadaku sesuatu. Adzkuruka, sesuatu kalimat yang dengannya aku bisa berzikir kepadamu. Wa ad'uka bihi, yang dengannya pula aku bisa memohon sesuatu kepadamu. Di sini Nabi Musa minta diajarkan kepada Allah tentang satu kalimat yang dengan satu kalimat itu bisa dia jadikan sebagai sarana untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah. Qala, kemudian Allah berkata. Jadi sekali lagi ini adalah apa? Dialog ya, antara Nabi Musa dengan Allah. Dan memang dalam berbagai macam kesempatan sering disebutkan dialog antara Musa dengan Allah. Seringkali Allah memberikan kesempatan kepada Nabi Musa untuk berdialog. Karenanya Nabi Musa dikenal sebagai seorang nabi yang memiliki gelar Kalimur Rahman atau Kalimullah. Nabi yang kerap kali diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Nabi Musa meminta untuk diajarkan satu kalimat, Allah berkata, Qul ya Musa, katakan wahai Musa, la ilaha illallah. Qala, maka berkata, siapa yang berkata? Musa alaihi salam. Ya Rabbi,
kullu ibadika yaquluna hadza. Wahai Rabbku, semua hamba-hambamu sudah mengucapkan kalimat itu. Jadi nampaknya Nabi Musa ingin kalimat yang lain, bukan kalimat la ilaha illallah. Sebab kalau untuk kalimat la ilaha illallah sudah banyak orang yang mengucapkannya. Kalau kalimat la ilaha illallah sudah banyak orang yang mengatakannya. Seakan-akan Nabi Musa mengatakan, ada enggak ya Allah kalimat lain selain kalimat la ilaha illallah, ya, sebagai satu kalimat terhebat yang bisa aku jadikan sebagai sarana untuk berzikir kepadamu, untuk mengingatmu. Qala, maka kemudian Allah berkata, ya Musa, wahai Musa, lau anna samawati sab'a, kalau seandainya 7 lapis langit, wa amirahunna ghairi, dan juga penghuninya selainku, wal aradina sab'a, dan juga 7 lapis bumi, fi kifatin, diletakkan pada 1 daun timbangan. Ya. 7 lapis langit beserta penghuninya, 7 lapis bumi diletakkan di 1 daun timbangan. Wala ilaha illallahu fi kifatin, sementara kalimat la ilaha illallah diletakkan di daun timbangan yang lainnya. Maka apa yang terjadi? Malat bihinna la ilaha illallah. Niscaya yang akan lebih berat adalah kalimat la ilaha illallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Hakim, dan yang lainnya. Kita akan ambil beberapa faedah dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, idhamu fadli la ilaha illallah. Jelas di hadis ini berisikan tentang keagungan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, fadlu Musa alaihi salatu wassalam wa hirsuhu ala taqarrubi ilallah. Di hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan Nabi Musa alaihi salam dan semangatnya yang luar biasa dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah. Sejatinya setiap para rasul adalah orang-orang yang semangat dalam ibadah. Tapi tetap mereka semua tidak berada dalam satu derajat. Tapi yatafawatun, tingkatan mereka itu berbeda-beda. Allah mengatakan tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Mereka lah para rasul, kami utamakan sebagiannya tanpa sebagian yang lain. Jadi memang semua para rasul sejatinya adalah manusia-manusia mulia, semangat dalam beribadah kepada Allah, tapi tetap mereka tidak berada dalam satu derajat. Derajat mereka bertingkat-tingkat. Sehingga kita mengenal ada istilah ulul azmi. Nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi, dan gelar ini tidak diberikan kepada semua rasul, hanya ada pada 5 rasul saja. Di antaranya adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, yang ketiga, annal ibadata la takunu illa bima syara'ahu Allah. Bahwa ibadah itu tidak boleh dilakukan kecuali dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah. Walaysa lil insani an yabtadi'a fiha min indi nafsih. Maka tidak boleh bagi manusia untuk mengada-ada dalam masalah ibadah dari dirinya sendiri. Enggak boleh melakukan inovasi. Kita lihat orang sekelas Nabi Musa saja, sekedar untuk berzikir, ya, perlu minta izin dan restu dari Allah. Kira-kira kalimat apa ya Allah yang baik, yang bisa aku jadikan sarana untuk berzikir kepadamu, yang itu merupakan kalimat yang memiliki syarat akan makna. Tetap minta apa? Minta petunjuk Allah. Tetap minta izin dan restu dari Allah. Padahal cuma sekedar berzikir. Nabi Musa tidak berpikir mentang-mentang dia nabi, mentang-mentang dia rasul, seenaknya saja membuat kalimat-kalimat zikir.
Padahal beliau Nabi tetap merasa bahwa itu bukan wewenang dia. Perlu izin dan restu dari Allah walau untuk sekedar apa? Berzikir. Maka perlu kiranya kita pastikan bahwa pada setiap zikir-zikir kita, salawat-salawat kita adalah kalimat-kalimat yang pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita cukupkan diri dengan itu saja, udah cukup merepotkan kita. Ngapain kita harus menyibukkan diri untuk mencari dan menghafal zikir-zikir yang nggak tahu juntrungannya dari mana? Siapa yang membuat? Nggak tahu asal usulnya. Salawat-salawatan yang juga dibuat-buat oleh manusia. Kita sibukkan lisan kita dengan zikir-zikir yang sudah diajarkan oleh Nabi saja, itu sudah cukup merepotkan kita. Itu saja kita belum maksimal. Lisan kita belum maksimal untuk membaca zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa kita harus sibukkan diri kita untuk mencari, menghafal, membaca zikir-zikir yang nggak tahu dari mana asal usulnya? Salawat-salawat yang nggak tahu dari mana asal usulnya. Baca saja yang jelas-jelas saja. Bacalah zikir-zikir, salawat-salawat yang jelas-jelas ada ketetapannya, ada dalilnya, ada dasarnya. Itu saja kita maksimalkan, tanpa perlu kita mensibukkan diri dengan sesuatu yang lain. Kita lihat sekali lagi, orang sekelas Nabi Musa merasa nggak pantas, nggak berhak untuk apa? Membuat ibadah-ibadah, ya, mengada-ada dalam masalah ibadah, walau cuman sekedar menyusun kalimat-kalimat yang baik. Nah, karena itu semua adalah hak Allah. Allah yang lebih tahu kalimat-kalimat apa yang paling indah, kalimat-kalimat apa yang paling pantas untuk diucapkan oleh seorang hamba demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pula yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga sama. Setiap ibadah-ibadah yang pernah beliau ajarkan kepada kita, laisa min indi nafsih, itu bukan berdasarkan hawa nafsu beliau. Ada syariat solat ini, solat itu, ada solat rawatib, ada solat witir, ada solat duha, ya. Kemudian ada puasa Senin Kemis, ada puasa Daud, ada puasa apapun, ya. Ada amalan ini, ada amalan itu. Setiap amal-amal kebajikan yang telah beliau ajarkan kepada kita, itu semua bukan lahir dari kemauan beliau, tetapi itu adalah wahyu yang telah Allah wahyukan kepada beliau untuk kemudian disampaikan kepada kita. Allah mengatakan dalam surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Nabi itu enggak pernah mengucapkan satu kalimat pun berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Akan tetapi apa yang beliau ucapkan sejatinya adalah wahyu yang telah Allah wahyukan kepadanya. Semua syariat yang beliau ajarkan, ya, berasal dari Allah. Beliau muballigh, sekedar apa? Menyampaikan, wahai umat manusia, ini loh ibadah yang akan mendatangkan cinta Allah, yang akan membuat Allah redha, yang akan bisa mendekatkan dirimu kepada Allah. Yang tahu itu adalah Allah. Allah yang membuat syariat itu, kemudian diajarkan kepada Rasulnya, dan Nabi sampaikan itu kepada kita. Semuanya dari Allah, bukan hasil rekayasa beliau. Sebab kalau sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengada-ada sebagian perkataan, mengada-ada sebagian syariat, menisbatkannya kepada Allah, sementara Allah tidak pernah mengajarkannya, cuman rekayasa beliau saja. Wahai umatku, lakukan amalan ini, lakukan sholat ini, lakukan puasa ini. Ini akan mendekatkanmu kepada Allah. Ini akan menjanjikan pahala di sisi Allah. Sementara Allah nggak pernah mengajarkan itu kepada beliau. Artinya Nabi berdusta atas nama Allah dalam pengadaan syariat. Seandainya itu terjadi, maka Allah mengancamnya dengan ancaman yang cukup keras. Dalam surat Al-Haqqah ayat 44, 45 dan 46.
Perhatikan surat Al-Haqqah ayat 44, 45 dan 46 itu berisi ancaman, kecaman yang keras dari Allah kepada siapa? Kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau nabi berdusta pada sebagian perkataan yang menisbatkan kepada Allah sementara Allah enggak pernah mengatakan itu. Ya, mengajarkan satu ibadah kepada umatnya sementara Allah enggak pernah mengajarkannya. Allah mengatakan walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Seandainya dia siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam taqawwala alaina ba'dal aqawil, mengada-ada atas nama kami pada sebagian perkataan. Mengada-ada sebagian perkataan, mengada-ada sebagian ibadah atas nama kami padahal kami tidak mengajarkannya. Apa kata Allah? La akhadna minhu bil yamin. Kami akan tangkap, kami akan pegang pada tangan kanannya. Tsumma laqata'na minhul watin. Kemudian kami akan potong-potong pembuluh jantungnya. Subhanallah. Ini ancaman yang keras. Seandainya Muhammad macam-macam berdusta atas nama kami, membuat syariat yang enggak pernah kami ajarkan kepadanya, maka kami akan pegang pada tangan kanannya dan kami akan cabik-cabik, potong-potong jantung, ya, pembuluh jantungnya. Ancaman yang keras. Dan Nabi SAW sudah barang tentu tidak mungkin melakukan yang demikian. Ya, jadi intinya ibadah itu harus sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Enggak boleh kita mengada-ada. Maka pastikan pada setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan, yang harian, yang pekanan, yang tahunan adalah ibadah yang ada tuntunan syariatnya. Mungkin sudah sering saya katakan bahwa prinsip ibadah itu ada 3. Yang pertama, ibadah itu harus lillah. Yang kedua, ibadah itu harus billah, sesuai dengan syariat Allah. Dan yang ketiga, ibadah itu adalah billah, butuh bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, annallaha fawqas samawat. Hadis ini menjadi salah satu dalil dari sekian banyak dalil yang menyebutkan tentang keberadaan Allah, bahwa Allah itu di langit, bukan di mana-mana. Maka kita tidak habis pikir adanya sebagian dai yang masih mengatakan Allah ada di mana-mana, padahal sekian banyak dalil menyebutkan Allah di atas. Ya. Ini salah satu di antaranya. Kemudian dari hadis ini dapat juga kita tarik kesimpulan bahwa sejatinya di atas langit itu enggak kosong melompong, tapi ada penghuninya. Maka Nabi mengatakan wa amirahunna. Seandainya 7 lapis langit beserta penghuninya, menunjukkan di atas langit itu ada penghuninya. Siapa mereka? Mereka adalah para malaikat. Ya, malaikat itu tempat asalnya di langit. Betul mereka turun ke dunia ini. Mereka turun cuman sekedar untuk menjalankan tugas yang telah Allah amanahkan kepadanya. Ya. Nah, Nabi mengatakan yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Saling bergantian untuk menjaga kalian, malaikat yang bertugas di malam hari dan malaikat yang bertugas di siang hari. Mereka bergantian di antara mereka dan mereka bertemu pada 2 waktu salat, yaitu subuh dan asar, ya. Datang ke dunia untuk memberikan penjagaan kepada kita, menjaga fisik kita, dan juga yang lebih penting daripada itu, menjaga amal-amal kita. Sehingga enggak akan ada satupun amalan seseorang yang tercecer. Sedikit apapun yang dia lakukan, kebaikan atau keburukan, akan selalu dipantau, dicatat, diketahui oleh para malaikat, ditulis, ya. Allah berkata dalam surat Al-Infitar, kiraman katibin, malaikat-malaikat yang mulia, katibin, yang senantiasa mencatat amal-amal kalian, ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apapun yang kalian kerjakan. Nah, kemudian yang kelima, isbat mizanil a'mal wa annahu haq.
Di hadis ini menetapkan adanya timbangan amal, bahwa nanti di akhirat akan ada timbangan yang berfungsi untuk menimbang amal setiap manusia, untuk dilihat mana yang lebih berat, mana yang lebih banyak, mana yang lebih dominan. Setiap amal kita akan ditimbang. Setiap kita, karena setiap kita sejatinya punya potensi dosa, punya potensi pahala. Tinggal nanti dilihat mana yang lebih besar. Ya. Tinggal dilihat nanti mana yang lebih besar. Dan masing-masing punya resiko. Ketika didapatkan ada seseorang yang timbangan amal kebaikannya lebih berat, ya, maka ada resiko yang akan dia dapatkan. Resiko kebaikan sudah barang tentu. Dan ketika amal keburukannya itu ringan, nggak sebanding dengan kebaikannya, maka juga ada resiko yang harus dia terima. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 8 dan ayat 9, wal waznu yauma idzinil haqq. Timbangan di hari itu benar adanya. Paman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dialah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum. Dan barang siapa yang ringan amal kebaikannya, merekalah orang-orang yang membuat kerugian untuk diri-diri mereka sendiri. Artinya ketika yang lebih dominan adalah amal baiknya, dia akan menjadi orang-orang beruntung. Orang yang ringan amal baiknya, dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Dalam surat Al-Qari'ah lebih jelas lagi, yang sering kita baca, yang sudah kita hafal. Apa kata Allah? Fa amman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Barang siapa yang berat amal kebaikannya, ya, fahuwa fi 'ishatin radiyah, maka dia akan mendapatkan satu kehidupan yang memuaskan. Maksudnya di surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun orang yang amal kebaikannya itu ringan, apa kata Allah? Apa resiko yang harus dia tanggung? Di mana tempat kembalinya? Fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembali yang pantas buat orang seperti ini adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Tahukah engkau apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah. Dia adalah neraka yang dipenuhi oleh api yang bergejolak. Maka dari sini jelaslah bahwa kita butuh terhadap amalan-amalan yang berpotensi untuk memperberat timbangan amal kebaikan. Dan dalam agama kita, Nabi telah sebutkan amalan-amalan itu. Banyak beberapa amalan-amalan yang memiliki keutamaan akan bisa memperberat timbangan amal kebaikan kita. Di antaranya adalah apa? Husnul khuluq, berakhlak baik. Nabi mengatakan, ma syai'un asqal fi mizanil abdi yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat untuk timbangan seorang hamba, timbangan kebaikan seorang hamba di hari kiamat, min husnil khuluq, daripada akhlak yang baik. Ya. Kemudian apalagi contohnya? Contohnya adalah memperbanyak zikir, dengan memperbanyak dua kalimat zikir, yaitu membaca kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nabi berkata tentang dua kalimat ini. Apa kata beliau? Kalimatani khafifatani 'alal lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Dua kalimat khafifatani 'alal lisan, mudah ringan diucapkan oleh lisan. Ya. Saqilatani fil mizan, akan tetapi berat untuk timbangan amal kebaikan itu. Mampu memperberat timbangan amal kebaikan kita. Habibatani ila rahman, dua kalimat ini juga amat dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dua kalimat itu? Subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Ya. Perbanyak kalimat itu karena dia akan bisa memperberat timbangan amal kebaikan seorang hamba. Dan sudah barang tentu puncak dari pemberat timbangan amal kebaikan adalah apa? Tauhid. Ya, tauhid yang nanti kita akan bahas.
Ikhwah fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ulama berbeda pendapat tentang apa yang akan ditimbang nanti. Ada di antara mereka yang mengatakan yang ditimbang itu adalah catatan amalnya. Catatan amalnya, catatan amal baik, catatan amal buruk, itu yang akan ditimbang. Ya. Ada lagi yang mengatakan yang akan ditimbang itu adalah fisik pahalanya. Sekalipun di dunia ini kita lihat bahwa pahala itu sesuatu yang abstrak dia, nggak terlihat. Ya. Setiap amal kebajikan apapun yang kita kerjakan, Allah dan Rasulnya menjanjikan pahala pada setiap kebaikan yang kita lakukan. Tapi gimana fisiknya pahala, gimana bentuk pahala kita nggak tahu. Abstrak dia, nggak terlihat. Tapi nanti dengan kekuasaan Allah, sesuatu yang tidak terlihat akan Allah wujudkan menjadi sesuatu yang berfisik. Sehingga berada wujudnya. Yang dengan itu bisa ditimbang berat dan ringannya. Ya. Betapa banyak dalam hadis-hadis disebutkan bahwa Allah maha mampu mewujudkan itu semuanya. Ya. Misalkan disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Barra bin Azib. Ya, bahwa amal-amal saleh yang kita kerjakan di dunia itu nanti Allah akan jelmakan menjadi siapa? Menjadi seseorang hasanul wajah, yang memiliki wajah yang baik, hasanul thiyab, yang memakai pakaian yang baik, tibur rih, yang mengeluarkan aroma yang semerbak, yang akan menemani seseorang di alam kuburnya. Ya, akan dijelmakan menjadi orang yang akan menemani dia. Ya, disebutkan dalam hadis Barra bin Azib bahwa jenazah ketika dia di alam kubur, dia akan didatangi oleh orang yang seperti itu. Dia pun bertanya, "Man anta? Siapa engkau?" Maka orang ini mengatakan, "Ana amalukas salih." Aku ini adalah perwujudan dari amal saleh yang pernah engkau lakukan di dunia. Sesuatu yang tidak nampak di dunia, tapi Allah jelmakan nanti di akhirat, di alam kubur. Dan Allah juga pasti akan mampu menjelmakannya di alam akhirat untuk kemudian ditimbang mana yang berat dan mana yang ringan, mana yang banyak dan mana yang sedikit. Sebagaimana Allah juga mampu mewujudkan kematian menjadi sesuatu yang berfisik. Kita tahu ya, di dunia ini kematian itu nggak nampak. Tapi kita yakin ada. Buktinya mata kita sering melihat orang mati. Telinga kita mendengar orang mati. Menunjukkan kematian itu benar adanya. Sesuatu yang ada itu. Tapi fisiknya, wujudnya kita nggak tahu gimana kematian itu wujudnya. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih. Nanti di hari akhirat ya akan didatangkan dan dijelmakkan kematian itu. Nabi mengatakan, indama dakhala ahlun naril jannah, indama dakhala ahlul jannatil jannati wa ahlul jannatil jannata wa ahlun narin nar. Ketika penghuni sorga sudah masuk ke dalam sorga, penghuni neraka sudah masuk ke dalam neraka, ji'abil maut, ya, akan didatangkan kematian dengan berwujud, berfisik. Disebutkan dalam riwayat, wujudnya difisikkan, dijelmakan menjadi seekor kambing. Payudbah, kemudian kematian itu disembelih di antara sorga dan neraka. Kemudian Allah mengatakan, ya ahlal jannah khuludun bila maut. Wahai para penghuni sorga, mulai saat ini engkau akan kekal dan tidak akan pernah mati. Hal yang sama pun Allah katakan kepada penghuni neraka, ya ahlan nar khuludun bila maut. Wahai para penghuni neraka, mulai saat ini engkau kekal dan tidak akan pernah mati. Kenapa? Kematian sudah disembelih. Sekarang kematian belum disembelih, maka dia akan tetap ada dan akan menimpa setiap kita. Sampai nanti pada saatnya Allah akan sembelih kematian di antara surga dan neraka, maka sejak saat itu enggak ada lagi ceritanya orang mati. Penghuni surga akan berada di sana selama-lamanya. Penghuni neraka juga tidak akan pernah mati sehebat apapun siksa dan derita yang dia rasakan. Maka dengan berita ini, yazdadu ahlul jannati farahan. Ya, ketika diberitakan, wahai penghuni sorga, engkau akan hidup selama-lamanya di sini, nggak akan pernah mati, maka berita ini membuat mereka semakin bahagia. Ya. Nah, para penghuni neraka ketika mendengar berita ini dari Allah, yazdadu ahlin nari huzna, maka membuat
kesedihan, membuat para penghuni neraka itu semakin bertambah kesedihannya. Mereka berharap ya, dengan siksa berat yang mereka dapatkan mereka bisa mati, tapi dengan mendengar berita dari Allah mereka enggak pernah mati, mereka pun semakin bersedih. Nah, hadis ini dikhilafkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Ya. Seandainya pun hadis ini dhaif misalkan, walaupun sebenarnya sahih, ya, banyak hadis-hadis lain yang ternyata memiliki redaksi dan konten yang sama. Sehingga ketika ada satu hadis dhaif, dia disokong, didukung, dikuatkan oleh hadis-hadis sahih lain yang memiliki makna yang sama, maka secara otomatis ya hadis ini akan naik derajatnya. Seandainya dia dhaif, maka naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Seandainya dia hasan li ghairihi, akan naik derajatnya menjadi hasan li dzatihi. Seandainya dia hasan li dzatihi, maka akan naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi, hasan li dzatihi, sahih li ghairihi, dan begitu seterusnya. Nah, seandainya ini dhaif misalkan, maka kita dapatkan begitu banyak syawahid, pendukung dari makna yang ada dalam kandungan hadis ini, maka seandainya hadis ini pun dhaif, secara otomatis dengan adanya hadis-hadis yang mendukung makna ini, dia akan naik derajatnya menjadi hasan. Maka minimal hadis ini hasan, bahkan tidak menutup kemungkinan sebagaimana dikatakan oleh para ulama juga sahih. Nah, ya, di antara hadis yang mensahihkan adalah hadis bitaqah. Ya, di antara hadis yang memiliki makna yang sama dengan ini, kontennya sama dengan ini, adalah hadis bitaqah. Ya, sebagaimana disebutkan, kalau hadis bitaqahnya sahih, tidak ada khilaf di antara para ulama tentang keabsahan hadis bitaqah. Disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Yuja'u bi rajulin min ummati yaumal qiyamati ala ru'usil khalaik." Nanti pada hari kiamat kelak, salah seorang hamba dari umatku akan dipanggil dengan suara yang keras di tengah kerumunan manusia. Akan ada salah seorang dari umatku yang akan dipanggil dengan suara yang keras di tengah kerumunan manusia. Payun syarula tis'atun wa tis'una sijillah. Kemudian dibukakan untuknya 99 catatan, yang semua catatan itu adalah catatan-catatan keburukan. Ada seorang hamba dipanggil di tengah kerumunan manusia, kemudian ditampakkan untuknya 99 catatan yang semuanya isinya adalah dosa-dosa dan keburukan. Likulli sijillatin maddul basar. Satu catatan itu panjangnya sejauh mata memandang. Kita bisa bayangkan ya betapa buruknya orang ini. Dia punya 99 catatan, yang satu catatannya sejauh mata memandang, dan dia punya 99 catatan itu. Nah, kemudian azza wa jal, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata sama dia, "Hal tunkiru min hadza syai'an?" Wahai fulan, apakah ada dari catatan-catatan ini yang mau kamu ingkari? Kamu berhak melakukan pembelaan diri. Barangkali saja ada salah catat, barangkali saja dari catatan ini kamu merasa enggak pernah kamu perbuat, tapi ada catatannya. Adakah dari catatan-catatan keburukan ini yang engkau ingkari? Fayaqul la ya Rabbi. Hamba ini pun mengatakan, tidak ada wahai Rabbku. Artinya dia mengakui bahwa itu adalah keburukannya. Itu adalah kejelekan yang pernah dia kerjakan saat hidup di dunia. Tidak ada satupun dari catatan-catatan itu yang bisa dia pungkiri, yang bisa dia ingkari. Fayaqul, kemudian Allah berkata lagi sama dia, "Adzalamatka katabatil hafidhin?" Apakah mungkin ya malaikat-malaikat pencatat amal yang aku suruh untuk mencatat amalmu melakukan kezoliman kepadamu? Mungkinkah ada salah kasus, ada kasus salah catat dari situ? Ya. Yang si fulan yang melakukan keburukan, tapi catatan jeleknya ada di catatan amalmu. Catatan malaikat-malaikat pesuruhku salah dalam melakukan catatan amal, sehingga dia berbuat zalim kepadamu. Adakah itu engkau temukan dari catatan-catatan tadi?
maka sudah barang tentu dia mengatakan, la ya Rabbi, tidak ada wahai Rabbku. Dia akui itu betul-betul perbuatannya. Apa yang tercatat, betul-betul dia pernah melakukannya. Atau mungkin saja orang melakukan, tapi orang itu melakukan satu dosa, aku kena catatan dosa, disebabkan karena aku memiliki andil dari perbuatan dosa tadi. Itu juga mungkin bisa terjadi. Mungkin bukan kita yang melakukan dosa itu, tapi kita punya andil, sehingga orang itu membuat kelakuan dosa. Maka setiap andil-andil perbuatan dosa, sekalipun dosa itu dilakukan oleh manusia yang lain, kalau kita punya peran, kita punya andil, terjadinya perbuatan dosa itu, maka wajar kalau catatan dosa itu pun akan mampir ke buku kita. Makanya jangan pernah memiliki peran apapun, andil apapun dalam tersebarnya sebuah keburukan dan dosa. Kalau kita menjadi pelopor, ya, pelopor dari sebuah perbuatan dosa, sekalipun kita tidak melakukannya, maka catatan-catatan dosa itu akan sampai dalam buku catatan kita. Maka orang ini mengatakan, tidak wahai Rabbku, semuanya adalah amal yang pernah aku lakukan, atau aku pernah punya andil dalam terjadinya perbuatan dosa. Dan memang tidak akan pernah kejadian tidak akan pernah ada kejadian kasus salah catat. Makanya dalam surat Al-Kahfi ayat 49, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa wudi al-kitab, tentang catatan ini, wa wudi al-kitab, nanti akan dihamparkan buku-buku. Fatarul mujrimina mushfiqina mimma fi, dan nanti engkau akan lihat orang yang banyak dosanya merasa ketakutan dengan apa yang tertulis dalam buku catatan itu. Yaqulun, dia akan mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitab, catatan apa ini, tidak ada satupun yang tertinggal kecuali menghisapnya, ya. Wa wajadu ma amilu hadira, mereka dapatkan apa yang pernah mereka lakukan di dunia hadir di hadapannya. Wa ma yadlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak akan pernah berbuat zalim kepada siapapun. Kemudian Allah berkata lagi, ya fulan alaka udhrun. Nah, ini penting. Apakah engkau punya uzur? Sehingga udur-udur itu bisa saja engkau ungkapkan sekarang, nanti aku hapus, barangkali begitu kurang lebihnya. Kau punya udur enggak sehingga sampai melakukan dosa-dosa ini? Ya. Dan sudah barang tentu dia mengatakan, la ya Rabbi, aku enggak punya udur. Dan memang Allah Subhanahu wa taala sudah berupaya untuk apa? Untuk untuk menegakkan hujah kepada kita, sehingga dengan itu kita enggak lagi punya udur apapun ketika kita masih lalai, ketika kita masih melakukan dosa. Apa hujah yang Allah tegakkan atas kita sehingga dengan itu kita enggak lagi punya udur? Yaitu irsalur rusul wa inzalul kutub, diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab. Kitab Al-Quran yang ada di hadapan kita, di situ tertera dengan jelas mana yang boleh, mana yang enggak boleh. Mana jalan yang akan mengantarkan kita ke sorga, mana jalan yang akan mengantarkan kita kepada neraka. Ada semua di dalam Quran. Nabi kita juga pernah mengucapkan itu kepada kita. Ya. Seandainya kita enggak mendengar langsung ucapan Nabi tentang hak dan batil, tentang perkara yang halal dan haram, maka kita mendengarnya dari orang-orang yang melanjutkan perjuangan beliau, yaitu lewat para dai, lewat para ustadz dan lain sebagainya. Sehingga dengan itu mematahkan udzur kita. Enggak lagi akan kita punya alasan, ya Allah, saya enggak tahu ini halal, saya enggak tahu ternyata ini perbuatan haram. Sementara kitab ada di tengah-tengah kalian, penyampai risalah ada bersama kalian. Kecuali kalau kalian hidup di hutan belantara, di tengah hutan misalkan, nggak ada dai yang mengajarkan halal haram kepada kalian, sehingga kalian nggak tahu apa tujuan kalian diciptakan, sehingga orang itu nggak tahu apa yang harus dia lakukan, nggak tahu zikir, nggak tahu sholat, nggak tahu Quran, betul-betul berada dalam keterasingan. Nggak ada dai yang mengajarkan dia tentang Quran dan sunnah, halal haram, bid'ah dan sunnah, tauhid dan syirik. Mungkin ketika kita dalam kondisi yang kayak gitu, bisa kita berudzur ke hadapan Allah. Ya Allah, saya lakukan dosa ini, dosa itu, karena saya nggak tahu. Saya tinggalkan sholat, saya nggak tahu kalau ternyata ada kewajiban sholat. Saya nggak pernah puasa Ramadan, saya nggak tahu kalau ada kewajiban puasa Ramadan. Kenapa saya tinggal di keterasingan, tinggal di hutan belantara, seorang diri, nggak ada dai yang sampai kepada saya. Itu bisa kita tegakkan udzur.
Sementara kalau kita tinggal di tengah perkotaan kayak gini, ya, akses untuk mendapatkan ilmu begitu luas, ya, bisa lewat televisi, bisa lewat radio, bisa lewat bacaan, bisa lewat kajian-kajian seperti ini. Enggak malukah kita nanti mengatakan, ya Allah saya enggak tahu kalau ada kewajiban ini. Ya Allah saya enggak tahu kalau ini haram. Ya Allah saya enggak tahu kalau ini bid'ah. Mungkin Allah akan gampang saja mematahkan hujah kita. Wahai fulan, engkau tinggal di mana dulu? Ya, engkau di tengah kota. Akses untuk mencari tahu itu sangat terbuka. Engkau ini bukan tidak tahu, tapi engkau adalah orang yang tidak mau tahu. Engkau adalah orang yang pura-pura tidak tahu. Akan sangat mudah Allah patahkan udzur itu. Maka orang ini pun dengan pasrah mengatakan, "La, aku enggak punya udzur. Saya akui itu adalah dosa saya." Kemudian Allah tanya lagi pertanyaan berikutnya, "Alaka hasanah? Adakah kebaikan yang kau lakukan?" Fayaqul ya bala, fayaqulu la. Orang ini mengatakan tidak ada. Mungkin dia udah pesimis, ya. Seandainya pun saya yakinlah namanya manusia ada kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Tapi mungkin dia merasa catatan 99 catatan, satu catatan sejauh mata memandang, kalaupun saya sebut kebaikan nggak akan sebanding dengan keburukan. Lebih baik ya udah mengatakan tidaklah, pasrah. Tapi Allah Maha Adil. Allah mengatakan, "Bala innalaka hasanatun indana." Au innalaka indana hasanat. Wahai fulan, sesungguhnya engkau memiliki kebaikan di sisi kami. Wa inna uladul ma'alaikal yaum, dan pada hari ini engkau tidak akan pernah dizalimi sedikit pun. Fatukhraj lahu bitaqah. Lantas kemudian dikeluarkanlah untuknya satu kartu. Fiha, di kartu tersebut, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tertulis bahwa dia pernah bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qal fayaqul, kemudian orang ini mengatakan, ya Rabbi, ma hadhil bitaqa ma hadhihi sijillat. Wahai Rabbi, apa manfaat satu kartu ini jika dibandingkan dengan 99 catatan buruk yang pernah aku torehkan? Rasa-rasanya nggak akan sebanding. Ya betul, saya akui saya pernah melakukan itu. Tapi apalah arti dari sebuah bitaqah jika dibandingkan dengan 99 catatan buruk yang aku kerjakan? Fayaqul, Allah pun berkata, innaka la tudlam, engkau tidak akan pernah dizalimi wahai fulan. Fatudha'us sijillat fi kiffah. Kemudian lembaran-lembaran buruk tadi yang jumlahnya ada berapa? 99 sijillah diletakkan di satu daun timbangan. Wal bitaqatu fi kifatin, sementara satu bitaqah diletakkan di timbangan yang lain. Apa yang terjadi? Patashatil pasijillat, ternyata lembaran-lembaran itu berhamburan. Saking apa? Saking beratnya kalimat la ilaha illallah. 99 catatan itu berterbangan, berhamburan, tatashat, ya, berterbang-terbangan. Wasaqulatil bitaqah, ya, dan begitu berat timbangan satu bitaqah yang tertulis padanya kalimat la ilaha illallah. Jadi sekali lagi ikhwah fiddin, a'azanillahu wa iyyakum, hadis bitaqah ini, ya, hadis bitaqah ini, hadis ini sahih dan dia sekali lagi menguatkan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Yang kedua hadis ini sama-sama menunjukkan kepada kita tentang keagungan kalimat la ilaha illallah. Kapan kalimat ini akan bisa memberikan manfaat buat kita? Ya. Apakah sekedar seseorang mengucapkan saja, ya, akan menjadi sebuah kalimat yang agung yang akan menjadi pemberat timbangan amal kita nanti di akhirat? Sudah barang tentu tidak. Ada 3 hal yang harus kita lakukan terhadap kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, jika kita ingin kalimat ini memberikan dampak positif bagi kita dunia dan akhirat. Kita akan sebutkan setelah adzan insyaallah taala.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira wa ba'd. Baik ikhwah wa akhwat billah, azani Allah wa iyyakum. Dalam dua hadis yang tadi kita sampaikan, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan juga hadis Bithaqah, sekali lagi secara umum dua hadis ini menerangkan kepada kita tentang kedahsyatan kalimat la ilaha illallah, keagungan kalimat la ilaha illallah. Kapan kalimat ini akan bisa memberikan efek positif pada diri kita? Ya, yang pertama, natiqan biha, ketika kalimat ini kita ucapkan. Yang kedua, arifan wa musaddiqan li maknaha, ketika kita mengetahui dan membenarkan makna yang ada pada kalimat ini. Dan yang ketiga adalah amilan bimuqtadaha, beramal dengan konsekuensinya, beramal dengan tuntutan-tuntutannya. Saya ulangi, natiqan biha aliman wa musaddiqan li maknaha wa amilan bimuqtadaha. Yang mengucapkan. Jadi kalimat ini harus terucap lewat lisan-lisan kita. Enggak cukup sekedar membenarkan maknanya saja. Sebab kalau seseorang membenarkan makna di dalam hati, sementara lisannya enggan mengucapkan kalimat itu, maka kalimat la ilaha illallah yang dia yakini maknanya itu enggak bermanfaat buat dia. Kasusnya nanti akan sama seperti siapa contohnya? Abu Thalib. Sejatinya Abu Thalib itu yakin dengan kebenaran dakwah yang diusung oleh keponakannya. Abu Thalib itu sudah meyakini tentang kebenaran dakwah yang diserukan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia rela menjadi pembelanya, rela berada di garda terdepan yang mau coba-coba memberikan gangguan kepada dakwah yang diusung oleh ponakannya. Dia siap pasang dada. Kenapa? Meyakini, keyakinan itu sudah ada. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu itu, bahwa sejatinya Abu Thalib itu sudah membenarkan, meyakini dakwah tauhid yang beliau dakwakan ketika itu. Tinggal apa? Tinggal mengucapkan. Dan itulah yang diupayakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Thalib. Ya. Sampai ketika Abu Thalib ini mengalami sakaratul maut, mau mati, didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sisinya Nabi mengatakan, "Ya ammi, qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, ayo ucapkan la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Kalimatan uhajjulaka biha indallah, sebagai satu kalimat yang nanti akan aku jadikan hujjah di hadapan Allah bahwa engkau pernah mengucapkannya. Fa aba an yaqula dzalik, akan tetapi Abu Thalib enggan untuk mengucapkan itu sampai datang padanya kematian. Enggak mengucapkan. Maka atas dasar ini ulama sepakat bahwa Abu Thalib itu mati di atas iman atau di atas kufur? Kekufuran. Walaupun keyakinan kalimat itu ada dalam hatinya, tapi enggak sempat terucap kalimat itu. Keyakinan dia terhadap makna kalimat la ilaha illallah tidak bermanfaat buat dia. Mati dalam keadaan kafir. Disebutkan oleh para ulama yang membuat enggan Abu Thalib ini mati, enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, disebutkan karena di sebelahnya ada lagi Abu Lahab, ya, Abu Jahal, yang memprovokasi Abu Thalib, mengatakan atarghabu an millati abina, wahai Abu Thalib, ya, apakah engkau benci terhadap agama nenek moyang kami? Ya, kalau kamu ucapkan kalimat itu berarti engkau benci terhadap agama nenek moyang kami. Maka karena Abu Thalib merasa enggak enak dengan Abu Jahal, enggak enak sama Abu Lahab, maka dia pun akhirnya menolak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dasarnya apa? Merasa tidak enak sama kawannya. Maka hati-hati ini dari memelihara perasaan enggak enak. Ya, sebab itu bisa saja perasaan-perasaan itu bisa saja menjerumuskan kita pada sesuatu yang akan membahayakan dunia dan akhirat kita. Intinya sekedar keyakinan dalam hati tidak terucap nggak cukup. Ya, harus terucap. Kemudian juga harus meyakini di dalam hatinya. Karena sekedar mengucap tidak ada pembenaran, itu juga nggak manfaat. Berarti kasus dia akan sama seperti siapa? Orang-orang munafik.
Yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 8. Apa kata Allah? Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Ada di antara manusia man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, dengan lisan-lisan mereka. Mengucapkan kalimat itu lewat lisan-lisan mereka. Kami beriman lewat lisan-lisan mereka, tapi Allah tahu apa yang ada di dada-dada mereka. Ya, mereka tidak membenarkan makna yang ada pada kalimat itu. Maka Allah katakan, Allah vonis pengakuan mereka, wa ma hum bimu'minin, sesungguhnya lah mereka tidak beriman. Padahal dia mengucapkan apa tadi? Kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir. Ya, mungkin juga mereka mengucapkan kalimat-kalimat ini, tapi mereka tidak meyakini makna yang ada pada kalimat tersebut. Maka Allah tidak menganggap itu sebagai sebuah keimanan. Ya, maka harus ada secara berbarengan. Kita ucapkan dan kita pahami dulu maknanya. Bahwa pada kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang memiliki makna. Bukan kalimat kosong tanpa makna. Bukan kalimat yang tidak memiliki makna. La ilaha illallah, dia memiliki makna. Apa maknanya? La ilaha disebutkan oleh para ulama itu namanya an-nafyu. Ay nafyul ma'budat, nafyu jami'al ma'budat. Menafikan berbagai macam bentuk sesembahan-sesembahan. Illallah itu namanya isbat, ay isbatul ma'bud lillahi azza wa jal. Menetapkan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, ya. Baik. Kemudian yang ketiga adalah apa? Amilan. Ini poin pentingnya. Amilan bimuqtadaha. Selain kita ucapkan kalimat itu, selain kita pahami maknanya dan kita benarkan di hati kita, maka kita juga harus mengamalkan konsekuensinya, mengamalkan tuntutannya. Ada tuntutan di balik kalimat itu. Apa tuntutannya? Kita harus siap untuk tidak beribadah kepada siapapun. Kita harus siap untuk tidak beribadah kepada apapun kecuali hanya kepada Allah. Itu tuntutannya. Ketika kita mengatakan kalimat la ilaha illallah, harus ada kesiapan di hati kita, tidak mau mempersembahkan ibadah apapun kecuali hanya kepada Allah. Semua ibadah kita, doa kita, salat kita, ya nazar kita, kurban kita, semuanya harus dipersembahkan untuk Allah dan kita tidak boleh mempersembahkan kepada siapapun. Itu resiko yang harus ditanggung oleh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Makanya dahulu orang-orang kafir Quraisy ketika diajak oleh Nabi untuk mengucapkan kalimat ini, mereka enggak mau. Wa innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka, ya, ketika diajak untuk mengucapkan kalimat ini, ayo ucapkan kalimat la ilaha illallah, yastakbirun. Mereka menolak. Mereka menyombongkan diri, enggak mau. Kenapa? Karena mereka tahu konsekuensinya. Kalau kalimat itu mereka ucapkan, berarti mereka harus siap untuk tidak lagi beribadah kepada Latta, kepada Uzza, kepada Manat, kepada Hubal. Mereka harus tinggalkan ibadah-ibadah kepada berhala yang selama ini mereka lakukan. Kalau mereka sudah mengucapkan kalimat itu. Nah, karena mereka nggak punya siapan untuk itu, maka mereka menolak, nggak mau dia. Maka mereka mengatakan, a inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kami mau meninggalkan Tuhan-Tuhan yang selama ini kami sembah demi untuk bisa memenuhi dakwahnya seorang penyair lagi majnun, lagi apa? Gila, subhanallah. Diajak untuk mengucapkan kalimat itu, orang yang mengajaknya dianggap sebagai seorang penyair dan orang sinting. Dakwah yang sangat, ujian dakwah yang sangat luar biasa yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya mereka menolak. Tahu kenapa? Karena tahu konsekuensinya. Karena mereka enggak siap menjalankan konsekuensi itu, mereka pun enggak mau mengucapkan itu. Nah, berbeda dengan orang masa kini, dengan di masa kita.
Begitu mudah lisan-lisan mereka mengucapkan kalimat itu, ternyata dalam prakteknya perbuatan dia menyelisihi makna yang terucap pada lisannya. Lisannya mengucapkan la ilaha illallah, tapi dalam kehidupan nyatanya dia masih minta dan berdoa kepada selain Allah. Dia ucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi doanya kepada selain Allah. Gimana tuh? Kontradiksi antara apa? Perbuatan dengan ucapan, ya. Enggak matching antara ucapan dengan perbuatan. Ucapannya mengatakan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Nyatanya terlihat bahwa orang ini doanya kepada selain Allah. Lisannya mengatakan enggak berhak mendapatkan ibadah saya kecuali Allah, tapi ibadahnya dia berikan kepada selain Allah. Korbannya dia persembahkan kepada penguasa Laut Selatan. Ya, dia masih suka memasang ancak-ancak misalkan yang dia persembahkan untuk jin-jin penunggu gedung, ya penunggu jembatan dan lain sebagainya. Dia sembelih binatang-binatang kurban untuk bisa mendapatkan pelindungan dan mendekatkan diri kepada jin-jin tertentu misalkan. Padahal kurban itu merupakan bagian daripada ibadah besar yang ada dalam agama dia. Lisannya mengucapkan la ilaha illallah, tapi perbuatannya menyelisihi apa yang dia ucapkan. Jika seperti ini, ada kalanya kalimat itu tidak bermanfaat. Ya, jadi kita berupaya untuk bisa menjalankan 3 hal ini, mengucapkan kalimat tauhid, kemudian kita memahami makna yang ada dalam kandungan makna itu, membenarkan dalam hati kita, dan kita berupaya untuk senantiasa melakukan, mengamalkan tuntutan-tuntutan, konsekuensi-konsekuensi yang ada pada kalimat tersebut. Ya, sebenarnya ada faedah besar dalam hadis-hadis bitaqah, yaitu tentang catatan amal. Kalau tadi dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya, itu disebutkan timbangan, mizan. Sementara dalam hadis bitaqah dapat kita simpulkan di sana ada sijilat. Artinya apa? Catatan-catatan. Berarti amal kita selain akan ditimbang, dia juga akan dicatat. Ada yang namanya hari pertimbangan amal, dan ada hari di mana kita akan menerima catatan-catatan amal kita. Setiap orang nanti akan menerima catatan dengan 2 kemungkinan. Imma dia akan menerima catatan itu dengan tangan kanannya, atau menerima catatan itu dengan tangan kirinya. Ya, yang mendapat catatan dengan tangan kanan itu disebut dengan ashabul yamin. Fahum su'ada, mereka adalah orang yang kelak akan mendapatkan kebahagiaan. Adapun orang-orang yang menerima catatan dengan tangan kirinya, fahumul ashqiya, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan kecelakaan. Ya, dalam ayat yang lain disebutkan miwara'i dhahri. Ya, dari apa? Dari arah belakangnya. Nah, dari arah belakang pun sejatinya sama, ya. Artinya dia menerima catatan itu lewat tangan kirinya, cuman dari arah belakang. Wallahu alam, ya, bahwa penerima catatan ini ada 2, kanan dan juga kiri. Wallahu taala alam bisawab. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu bermanfaat buat saya dan semuanya, dan sebagai sebuah seruan bagi kita untuk senantiasa mengagungkan kalimat ini dan juga mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Ya. Sudah habis waktu, tidak ada tanya jawab. Mestinya di luar forum saja kalau memang ada. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.